Hotman. Terima kasih pimpinan rapat dan juga para anggota dewan yang kami hormati. Saya hadir di sini dengan ibunya Raditya, Ibu Makiati, yang sedang diadili dalam tuduhan pembunuhan. Dan tim kuasa hukumnya dari Lombok juga hadir di sini yang pakai topi. Okay. Yang sebelah kiri saya ini adalah tim kuasa hukum dari Batam yang untuk Pandi, tapi ibunya lagi OTW ke sini. Ya. Yang pertama dulu, yang kami sudah kasih ringkasan itu yang khusus pembunuhan di Lombok. Jadi inti kasusnya adalah tidak sama sekali tidak bisa diterima nalar hukum. Seorang yang sudah mati bisa menganiaya si pelaku. Ceritanya begini, anaknya ibu ini pacaran dengan teman kampus. Terus mereka dating, bertemu di pantai di Lombok, ya, dan itu adalah daerah yang cukup ramai, ada hotel besar di sana. Kemudian kurang lebih satu hari, si wanita ini, pacarnya ini tidak pulang-pulang, akhirnya dicari oleh keluarganya. Akhirnya kemudian sekitar 34 hari ditemukanlah mayat dari pacarnya wanita ini, ya, pacar di pantai, sedangkan ditemukan juga jarak 100 meter tubuh dari si anak ibu ini yang laki-laki yang sekarang jadi terdakwa dalam keadaan bonyok semuanya, luka-luka, ya. Berselang beberapa bulan tiba-tiba dituduh sebagai pelaku pembunuh. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau memang dia pelaku pembunuh dari si wanita ini, kenapa dia masih ada di situ pingsan? Bukanya semua bonyok semua, ya. Dan itulah kejadiannya, dan juga tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian. Pengakuan dari anak ibu ini bahwa ada orang oknum yang memang sebagai pelaku, waktu itu diminta dibikin sketsnya oleh, ya ini dia nih, inilah tubuh dari anak ibu ini pada saat ditemukan di pantai, ya, dan mayat dari pacarnya ditemukan kurang lebih 100 meter. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang menganiaya ini? Ya, siapa yang menganiaya? Berarti ada pelaku lain. Dan kalau dia menganiaya pacarnya, ngapain dia di situ? Kenapa nggak kabur? Dan sampai hari ini tidak ada saksi yang melihat sama sekali. Sebelumnya saya kenalkan dulu yang tadi lupa. Ini semua pengacara-pengacara muda dari tim Hotman 991, ya, di mana kita memberikan bantuan hukum ke seluruh Indonesia, dan sudah banyak yang berhasil mendapat perhatian terutama dari bapak-bapak. Ini semua pengacara semua nih, ya. Itu kira-kira. Jadi kami melihat di sini sebagaimana kata Bapak Prabowo bahwa sudah terjadi miscarriage of justice. Yang kedua, kata Bapak Prabowo juga, kayaknya dia lebih pintar dari jaksa atau dari polisi, bahwa pidana itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh reasonable doubt, harus total beyond reasonable doubt. Ini tidak ada saksi, dan pelakunya yang dituduh membunuh dalam keadaan pingsan ditemukan tidak jauh dari mayat. Kalau memang dia pelakunya, harusnya dia sudah kabur. Jadi kira-kira sekarang tahapnya sudah sampai diadili, ya, sudah persidangan, namun baru kesempatan ibu ini bisa datang ke Jakarta. Mohon izin kalau bisa agar ibunya langsung bisa mencari, silakan bantuin. Ya, kami persilakan. Ya. Ibu dari pembunuhan di Lampung, di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ibunya Radit Ardiansa, yang anak saya kuliah di Undram Mataram, Pak. Saya berasal dari Sumbawa. Anak saya menuntut ilmu di Mataram, Pak. Dia anak dari SD sampai kuliah, dia pintar dan dia masuk kelas internasional dengan IPK 4, Pak. Dia ingin menjadi anak yang sukses
Dan dia berjanji kepada saya pengen sukses, dia datang kuliah Pak. Dia dapat beasiswa, dengan biaya itu dia bisa membeli peralatan kuliahnya Pak, karena saya orang tidak mampu. Tapi tiba-tiba di tanggal 26 saya menelpon anak saya, 26 Agustus saya menelpon anak saya, HP anak saya tidak aktif Pak, sampai tengah malam saya berusaha menelpon, tidak aktif Pak. Selesai saya sholat subuh, ada orang yang menggedor pintu memberitahu bahwa ada anak saya lagi dibegal katanya Pak. Makanya saya dari tanggal 28 Agustus saya berangkat ke Mataram Pak, menemui anak saya di rumah sakit Provinsi Mataram Pak. Sampai saat ini saya tidak pernah pulang ke Sumbawa Pak, tetap menemani anak saya. Tapi di malam itu, pas tanggal 19 malam, bulan 9 September, Pak Kanit datang bersama rekan-rekannya membawa anak saya dan berkata anak saya akan dilindungi katanya Pak. Kenapa dilindungi, kenapa harus anak saya dibawa? Saya bilang, ya saya mau bawa ke KLU Bu. Dibilang, akhirnya saya bilang kalau memang begitu anak saya diamankan Pak, saya pengen ikut, saya gitu harus ikut temani anak saya. Setelah perjalanan ke KLU Pak, anak saya dikatakan, Radit mengaku sudah mamamu. Dia bilang, disuruh mengaku anak saya Pak, kalau anak saya telah melakukan pembunuhan Pak. Tapi saya bilang sama anak saya, jangan bilang apa-apa, anak kamu betul kau melakukan itu. Saya bilang, anak saya nggak bentar Pak, bersumpah demi Allah Mama. Dia bilang, saya berani bersumpah atas nama Allah. Dia bilang, sekarang dicabut nyawa saya sama Allah kalau saya melakukan, katanya Radit Pak. Dia katanya mengamankan anak saya dari keluarganya Pira katanya, tapi anak saya dijadikan tersangka. Keesokan harinya apa di sana di BAP anak saya, dan saya disuruh ke dalam bersembunyi supaya jangan saya melihat anak saya yang lagi dibergol dan memakai baju yang oranye Pak. Anak saya tidak didampingi pengacara. Anak saya malam itu tidak ada satupun pengacara yang mendampingi anak saya. Saya minta tolong tapi tidak ada yang datang membantu anak saya Pak. Besoknya baru pengacaranya datang mendampingi anak saya, tapi dengan alasan minta pengurangan. Dia bilang, pengurangan apa? Saya bilang begitu. Sampai detik ini saya seorang ibu, batin saya mengatakan anak saya tidak pernah, tidak bisa melakukan hal seperti itu sampai detik ini. Karena Radit ini dari kecil, dari SD belum pernah ada guru yang mengasih saya laporan kalau Radit pernah ada masalah sama temannya sampai SMA Pak. Belum ada. Radit ini anaknya sangat patuh. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelaku. Radit sudah menyampaikan ciri-ciri pelakunya Pak. Kenapa mereka itu tidak berusaha untuk sketsa wajahnya? Malah anak saya dituduh sebagai tersangka. Saya mohon sekali Pak, saya orang tidak punya Pak. Saya mohon Pak, anak saya bukan pelaku Pak. Sampai detik ini batin saya mengatakan Radit bukan pelaku Pak. Saya tidak punya biaya untuk kuliahkan anak saya, pingin sukses anak saya Pak. Tapi dinyatakan anak saya tersangka. Saya berjanji ke Radit, Mama tidak akan pulang ke Sumbawa. Mama tetap berada di tembok penjara atau dimanapun kamu berada. Saya bilang, saya tetap menemani kamu. Yang penting kamu harus tetap kuat hadapi ini. Saya bilang, saya mohon Pak, saya mohon sekali Pak. Yakin anak saya Pak bukan pembunuh Pak. Batin saya tetap mengatakan seperti itu Pak. Lihat Pak, anak saya ini apa pantas anak saya dituduh seperti ini Pak.
Dan mungkin anak saya memperkosa saya berusaha sebagai orang ibu. Apa dia pernah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Vira? Tidak, Pak. Saya kira cukup. Cukup ya. Jadi yang kami mohon perlindungan hukum adalah secara pembuktian tidak ada satupun yang melihat, tidak ada saksi fakta yang mengatakan bahwa anak ibu ini sebagai pelaku. Tidak ada. Hanya keterangan ahli-ahli dan psikolog. Itu satu. Jadi sesuai dengan kata presiden kita, beyond reasonable doubt itu benar-benar jauh dari itu. Yang kedua, kalau anaknya sebagai pelaku dalam keadaan bonyok, bahkan waktu ditemukan dipapah dibawa ke puskesmas dalam keadaan seperti ini, dan mayat pacarnya kurang lebih 100 meter. Kalau memang dia pelaku, ya tentu dia udah kabur. Tapi waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan begini, dipapah ke puskesmas. Jadi dan siapa yang melukain ini? Ya pasti ada pihak ketiga. Dan nggak mungkin tuduhan bahwa seolah-olah ini perlawanan dari si korban. Karena mereka hubungannya harmonis, dan nggak mungkin wanita yang sudah meninggal bisa menganiaya seperti ini. Dan juga dari TKP dia sampai ditemukan juga masih di TKP dalam keadaan pingsan dan luka-luka di mana-mana. Jadi yang kami mohon agar Komisi 3 berkenan memanggil JPU-nya dan penyidiknya, hukum pembuktian apa yang dipakai. Ya, hukum pembuktian apa yang dipakai. Yang jelas dua alat bukti melihat kejadian tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, ditemukan dalam keadaan sudah pingsan dan pacarnya 100 meter. Kira-kira, dan sekarang proses persidangan sudah berjalan. Ya, udah tahap apa sekarang? Masih dalam tahap pledoi. Ya, jadi kami memohon agar Bapak berkenan memanggil JPU-nya. Apa dasarnya mendakwa orang yang pingsan begini dituduh membunuh pacarnya? Bukti apa yang dia pakai? Kira-kira begitu. Lanjut ke yang dua? Iya, yang kedua. Oke. Ya, sudah hadir di sini Ibu Nirwana, ibu dari Sipandi ABK Kapal dan suaminya, dan juga tim kuasa hukum dari Batam. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini malah kebetulan